Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Diva Devriandari dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam mengenai peradaban Islam masa Bani Umayyah. Yang pertama ialah asal-usul, pertumbuhan, dan basis sosial Bani Umayyah. Dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdusyam bin Abdumanaf, dan dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Dan berdirinya dinasti Umayyah ini bermula dari peristiwa Perang Siffin yang merupakan perang saudara antara kubu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Perang ini terjadi usai kematian Khalifah Utsman bin Affan yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib untuk memimpin. Di akhir masa pemerintahan Ali, umat Islam bergejolak dan mulai menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi Ali. Maka dari itu Ali semakin lemah, sementara itu Muawiyah semakin kuat. Dan kemudian pada tahun 40 Hijriah, Ali terbunuh oleh salah seorang dari Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Hasan. Namun penduduk Kufah tidak mendukungnya, dan akibatnya Hasan semakin lemah sementara Muawiyah semakin kuat. Pada akhirnya Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khalifahnya untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah. Nah, adapun perjanjian tersebut ialah Muawiyah tidak menaruh dendam pada masyarakat Irak, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Pajak tanah negeri Ahwas diperuntukkan padanya dan diberikan setiap tahun. Yang selanjutnya membayar Hussein sebesar 2 juta dirham, dan yang terakhir pemberian kepada Bani Hashim harus lebih besar dari Bani Syab. Lalu yang kedua adalah sistem pemerintahan dan penegakan dinasti. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah penguasa Islam pertama yang menggantikan sistem demokratis Republik Islam menjadi sistem monarkis atau absolut. Beliau membentuk kekuasaan berdasarkan garis keturunannya dengan menunjuk putranya sendiri, yaitu Yazid. Selama pemerintahannya, Muawiyah berhasil menegakkan kerukunan bangsa Arab wilayah utara dan bangsa Arab wilayah selatan. Nah, mulai dari sinilah dikenal dengan kerajaan yang sistemnya turun-menurun. Lalu yang ketiga ialah dinasti Muawiyah. Nah, selama kurun waktu kurang lebih 90 tahun, yaitu dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah, dinasti Umayyah berkuasa. Terdapat 14 khalifah yang memimpin pada masa itu. Yaitu yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau memerintah selama 40 tahun, 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah. Dan pada tahun 60 Hijriah, Muawiyah bin Abu Sufyan wafat. Nah, sejak beliau menjabat sebagai khalifah, permasalahan negara menjadi stabil, keamanan dalam negeri terkendali, ekspansi wilayah yang sebelumnya sempat terhenti karena adanya konflik internal kembali dilanjutkan. Salah satu keberhasilannya ialah menaklukkan Afrika Utara seluruhnya dan juga berhasil melebarkan ekspansinya ke arah timur hingga Khorasan, Sijistan, dan negeri-negeri di seberang sungai Jaihun. Nah, adapun kebijakan yang dibuat pada masa beliau ialah yang pertama, mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi kerajaan turun-menurun. Yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menarik pasukan pengepung Konstantinopel, mendirikan Departemen Pencatatan atau Diwanul Khatam, mendirikan pelayanan pos atau Diwanul Barid, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus dengan gelar Sahibul Kharaj, dan yang terakhir mendirikan counter cap atau percetakan mata uang.
Lalu selanjutnya, ketika Muawiyah wafat, masyarakat membaiat Yazid sebagai khalifah ketika itu. Ketika itu Yazid berusia 34 tahun. Dalam pemerintahannya ini banyak terjadi peristiwa yang berkecamuk sehingga dia dianggap sebagai penyakit berat bagi negara. Nah, pengangkatan Yazid sebagai khalifah ini mendapat penolakan dari kaum Syiah yang telah membaiat Husain bin Ali menjadi khalifah sepeninggal Muawiyah. Penolakan tersebut menimbulkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali. Kemudian Yazid juga menghadapi pemberontakan di Mekah dan Madinah dengan keras. Kaum Ansor di Manidah mengangkat Abdullah bin Hanzalah dan kaum Quraisy mengangkat Abdullah bin Muti dan penduduk Mekah mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin tanpa pengakuan terhadap kepemimpinan Yazid. Yazid wafat pada tahun 64 Hijriah. Nah, selama pemerintahannya ini Islam tidak banyak berkembang karena sibuk dengan pemberontakan dari beberapa pihak. Lalu yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid. Nah, setelah Yazid wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Muawiyah atau biasa disebut dengan Muawiyah II. Nah, Muawiyah bin Yazid ini hanya memegang jabatan selama beberapa hari atau bulan saja. Hal ini disebabkan karena pada masa pemerintahannya terjadi krisis dan ketidakpastian yang timbul perselisihan antar suku orang-orang Arab itu sendiri, sehingga Muawiyah bin Yazid mengalami tekanan jiwa dan merasa sudah tidak mampu lagi untuk memimpin. Nah, maka dari itu beliau mengundurkan diri karena sakit dan sampai beberapa bulan kemudian beliau wafat. Lalu yang selanjutnya adalah Marwan bin Hakam. Nah, sebelum menjabat sebagai khalifah, Marwan bin Hakam sudah terlibat dalam pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu diangkat menjadi menteri di samping menjadi penasehat sehingga menjadi sekretaris. Kemudian pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Marwan bin Hakam adalah seorang gubernur Madinah dan menjadi penasehat pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah. Sepeninggal Muawiyah II, tidak ada yang ditunjuk untuk menjadi khalifah selanjutnya. Nah, kemudian keluarga besar Bani Umayyah menunjuk Marwan bin Hakam sebagai khalifah karena beliau dianggap paling depan mengendalikan kekuasaan dengan pengalamannya. Namun, sebelum pengangkatannya terjadi permasalahan dan persatuan-kesatuan Bani Umayyah menjadi pecah saat orang-orang Bani Qalb berpihak pada Bani Umayyah dan orang-orang Qais berpihak pada Abdullah bin Zubair. Kemudian orang-orang Bani Qalb ini terpecah lagi sehingga sebagian dari mereka berpihak pada Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan sebagian yang lain berpihak pada Marwan bin Hakam bin Al-As bin Umayyah. Maka dari itulah terjadi perselisihan yang memporak-porandakan persatuan masyarakat Arab Syam. Nah, Marwan menghadapi segala kesulitan satu persatu dan kemudian beliau dapat menduduki Mesir, Palestina, Hijaz, dan Irak. Nah, masa kepemimpinannya ini kurang lebih hanya 1 tahun dan sebelum wafat, beliau menunjuk Abdul Malik dan Abdul Aziz sebagai penggantinya. Ya, yang selanjutnya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Beliau diangkat sebagai khalifah pada usia 39 tahun pada tahun 65 Hijriah. Nah, sejak awal diangkat sebagai khalifah, selama 10 tahun pertama khalifahannya, beliau banyak menghadapi hambatan karena bangsa Arab terpecah menjadi beberapa kelompok dan fanatisme masing-masing sehingga terjadi pemberontakan. Nah, beliau berhasil menundukkan kekuasaan Abdullah bin Zubair yang menyandang gelar sebagai khalifah selama 9 tahun di wilayah Hijaz. Beliau juga berhasil meredakan pemberontakan di Absra dan Kufa serta di seluruh wilayah kekuasaannya yang luas meliputi Irak dan Persia. Nah, sama seperti Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau juga melakukan ekspansi wilayah dan kekuasaan dengan menyerang Romawi untuk merebut Asia Kecil dari Amerika dan pada saat yang sama beliau juga mengirim 40.000 pasukan untuk menaklukkan Afrika Utara. Nah, Abdul Malik juga berperan besar dalam
mewariskan khazanah peradaban dan kemajuan Islam, seperti yang pertama, dibentuk mahkamah tinggi untuk mengadili para penjahat yang menyeleweng atau bertindak semena-mena terhadap rakyat. Selanjutnya, mengganti bahasa resmi negara dengan bahasa Arab, memperkuat sistem kemiliteran dengan membangun pabrik senjata dan kapal perang di Tunisia. Beliau menjadi khalifah pertama yang membuat mata uang sendiri, dibangunnya Masjid Umar atau Qubatus Sakhra di Yerusalem, dan memperluas Masjidil Haram serta membangun kembali Masjidil Aqsa. Nah, di tengah puncak keberhasilannya, beliau wafat pada tahun 86 Hijriah. Nah, dan beliau mewariskan kepada anaknya Al-Walid sebuah kerajaan besar yang bersatu dan terkendali. Selanjutnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, di masa pemerintahan Al-Walid menjadi keemasan dinasti Umayyah, yang mana umat Islam saat itu memperoleh ketentraman dan ketertiban dan tidak ada pemberontakan. Nah, beliau meneruskan pemerintahan efektif yang ditinggalkan ayahnya. Dia mengembangkan sistem kesejahteraan bagi rakyatnya, memberikan jaminan kehidupan, pendidikan, dan kesehatan bagi anak yatim dan penderita cacat. Kemudian beliau juga memperbaiki infrastruktur, membangun fasilitas umum dan gedung-gedung, membangun Masjid Umayyah di Damaskus, dan merenovasi Masjid Nabawi. Selain itu, ekspansi wilayah juga terus dilakukan. Nah, beliau berhasil menaklukkan Uzbekistan, Sind, Punjab, Khawarizm, Samarkand, Kabul, Tus, dan tempat-tempat lain, termasuk menaklukkan Spanyol di bawah komando Tariq bin Ziyad. Lalu yang ketujuh ialah Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau lahir pada tahun 54 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah setelah Al-Walid wafat. Yang berbeda dengan saudaranya yaitu Walid bin Abu Malik, Sulaiman bin Abdul Malik ini memiliki kepribadian yang tidak kuat, sehingga beliau mudah terpengaruh oleh penasihat-penasihat sekitarnya. Yang dilakukan pada masa pemerintahan beliau pun tidak sebanyak apa yang dilakukan pada Khalifah Al-Walid. Yang dilakukan pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini hanya penaklukan ke Jurjan dan Tabaristan yang dilakukan oleh Yazid bin Al-Mulahab dan pengepungan Konstantinopel. Namun usahanya memperoleh nama baik atas penaklukan Konstantinopel gagal. Nah, salah satu jasa yang dapat dikenang dari masa pemerintahannya adalah menyelesaikan dan menyiapkan pembangunan Jamiul Umawi di Damaskus. Nah, beliau wafat setelah berkuasa kurang lebih selama 2 tahun. Dan sebelum itu, beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Oke, lanjut yang ke-8, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau diangkat menjadi khalifah setelah ditunjuk oleh Sulaiman bin Abdul Malik untuk menjadi khalifah sesudahnya. Nah, Umar ini dianggap sebagai khalifah yang paling baik sejarah kehidupannya, paling bersih kepribadiannya, paling suci tangannya, dan paling terjaga lidahnya, paling giat menyebarkan Islam dan menegakkan agama. Ketika dibaiat, beliau menyatakan bahwa akan memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada di wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Nah, walaupun masa pemerintahannya berjalan hanya sekitar 1 tahun, namun masa pemerintahan beliau adalah sebaik-baiknya masa pemerintahan para khalifah Umayyah. Ini dibuktikan dengan udah banyak yang beliau lakukan, seperti di bidang fiskal, beliau memangkas pajak dari orang Nasrani dan menghentikan pungutan pajak dari para mu'alaf, lalu membangun dan memperbaiki berbagai fasilitas pelayanan publik, lalu berhasil meredam pemberontakan kaum Khawarij dan Syiah dengan pendekatan yang persuasif, dan dengan kerendahan hati beliau berhasil mendamaikan perseteruan antara Syiah dan Sunni. Lalu mendorong rakyatnya untuk memiliki semangat wirausaha sehingga perekonomian saat itu juga akan terbantu.
Lalu dana zakat dialokasikan untuk masyarakat yang terlilit hutang dan membantu pasangan yang ingin menikah. Nah, langkah-langkah yang ditempuhnya ini dengan segera tersebar luas dan menghasilkan dampak positif, yaitu bertambahnya orang-orang Muslim menerima dan tertarik masuk Islam. Lalu lanjut ke khalifah yang ke-9, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Dilantik pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah. Nah, pada masa pemerintahannya ini, konflik antara Mudariyah dan Yamaniyah bangkit kembali. Kaum Khawarij menentang pemerintahan karena mereka menganggap Yazid kurang adil dalam memimpin. Hal itu juga disebabkan bertolak belakangnya pola pemimpinan Yazid dengan Umar bin Abdul Aziz, yang mana Yazid lebih suka dalam berfoya-foya, sehingga Yazid dianggap tidak serius dalam menjalani kepemimpinannya. Maka dari itu, masyarakat yang sebelumnya hidup tentram dan damai berubah menjadi kacau. Nah, Yazid wafat pada usia 40 tahun setelah memimpin kurang lebih selama 4 tahun. Lalu, selanjutnya, khalifah yang ke-10 ialah Hisham bin Abdul Malik. Dilantik sebagai khalifah pada bulan Rajab pada 105 Hijriah. Nah, beliau ini terkenal dengan ahli strategi dan seorang politikus yang handal. Pada masa pemerintahan yang cukup panjang, yaitu sekitar 19 tahun, beliau berhasil memadamkan kemelut internasional dan beliau juga meluaskan wilayahnya keluar. Beliau sukses menaklukkan wilayah Narbonne di selatan Prancis, kemudian beliau maju ke Marseille dan Avignon serta Lyon, menerobos wilayah Burgundi. Di wilayah utara, ia juga berhasil merebut wilayah Toulouse, ibu kota wilayah Aquitania, dan beliau juga melakukan banyak perbaikan. Dan dari sekian banyak perbaikan yang dilakukan, beliau itu memfokuskan perhatiannya dalam mengoptimalkan produktivitas tanah, ya, lalu memperkuat pertahanan negara perbatasan, membangun kota Rasova, serta membereskan tatanan administrasi. Dan selama kepemimpinannya pula, beliau sering melakukan perluasan kekuasaan sampai ke Eropa dan Romawi. Dan beliau akhirnya wafat pada usianya yang ke-55 tahun. Lalu selanjutnya yang ke-11 ialah Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Beliau dibaiat pada bulan Rabiul Awal 125 Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang khalifah yang gemar berfoya-foya, hura-hura, dan bermain perempuan. Karena moral dan perilaku buruk inilah yang menyebabkan rakyat itu marah. Nah, namun walaupun demikian, ada kebijakan yang paling utama yang beliau lakukan adalah melipat gandakan jumlah bantuan sosial bagi pemelihara orang-orang buta dan orang-orang lansia yang tidak mempunyai keluarga yang merawatnya, dan menetapkan anggaran khusus untuk pembiayaan tersebut. Nah, beliau wafat dibunuh pada tahun 126 Hijriah bulan Jumadil Akhir. Lalu yang ke-12 adalah Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Nah, pada masa pemerintahannya, Yazid bin Walid tidak dapat menikmati kedudukannya sebagai khalifah. Hal ini disebabkan Yazid tidak mendapat dukungan dari rakyat karena perbuatan Yazid bin Walid yang mengurangi anggaran belanja negara, dan pada masa itu banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat untuk menuntut bela atas kematian Al-Walid. Beliau pun wafat setelah menjalankan masa pemerintahannya yang kurang lebih hanya sekitar tidak sampai 1 tahun, hanya sebentar saja. Dan beliau meninggalkan wasiat bagi Ibrahim bin Walid untuk menjadi khalifah selanjutnya. Nah, selanjutnya ialah Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Nah, masa pemerintahan beliau berada pada masa yang tidak stabil. Kedudukannya sebagai khalifah tidak sepakati kaum muslim. Oleh karenanya, beliau tidak dapat dibaiat dari seluruh rakyat. Di masanya juga terjadi pemberontakan oleh Marwan bin Muhammad, yang mana Marwan tidak mau membaiat Ibrahim.
Nah, Marwan memimpin pasukan besar menuju Syam untuk menuntut bela atas kematian Walid bin Yazid. Ibrahim pun mengirim pasukan bawah pimpinan Sulaiman bin Hisham, namun pasukan tersebut berhasil dikalahkan oleh pasukan Marwan. Lanjut kita ke khalifah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Nah, sebelum menjadi khalifah, beliau dahulu menjabat sebagai gubernur di Armenia dan Azerbaijan. Nah, selama pemerintahannya, Marwan bin Muhammad disibukkan dengan pemberontakan dan kerusuhan. Di antaranya itu adalah pemberontakan penduduk Hims dan Palestina, pemberontakan dengan Sulaiman bin Hisham, dan kerusuhan serius di Irak, dan masih ada beberapa pemberontakan atau kerusuhan-kerusuhan yang lain. Nah, kesibukan yang menumpas pemberontakan di beberapa wilayah menyebabkan Marwan lengah terhadap perkembangan yang terjadi di Khorasan. Di wilayah ini, Abu Abbas As-Saffah menghimpun pengikut dan kekuatan. Nah, Bani Abbas bergerak menuju Irak dan menguasai wilayah tersebut dan dibaiat menjadi khalifah yang menandai dinasti Abbasiyah. Nah, Irak yang telah dikuasai Abbas mengirimkan pasukan ke Suriah yang dipimpin oleh pamannya yaitu Abdullah bin Ali untuk pukulan terakhir Bani Umayyah. Nah, maka dari itu Marwan terpaksa berpindah-pindah untuk menghindari pasukan Bani Abbas. Nah, dalam perjalanannya ke Mesir, pasukan Bani Abbas menemukan Marwan dan mengejarnya. Akhirnya Marwan terbunuh dan wafatnya beliau menandakan berakhirnya masa dinasti Umayyah. Nah, dari semua khalifah yang memimpin Bani Umayyah tadi, dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pembentukan, fase kejayaan, dan fase keruntuhan. Nah, adapun khalifah-khalifah yang sangat berpengaruh pada kejayaan Bani Umayyah saat itu ialah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Ali Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Lanjut, kita ke pembahasan selanjutnya ialah karakteristik, tradisi, dan peradaban Muslim masa Bani Muawiyah. Nah, khalifah-khalifah pada masa Muawiyah banyak mencapai prestasi yang luar biasa, walaupun terdapat beberapa khalifah yang tidak memiliki kontribusi pada kepemimpinan mereka. Nah, yang kemudian inilah dinyatakan sebagai keberhasilan dan kelemahan dalam keberadaannya. Di antaranya, nah, adapun keberhasilannya ini adalah yang pertama, ekspansi wilayah yang sangat luas meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz. Dan pada masa Khalifah Abdul Malik, wilayah kekuasaan mencapai Balkan Nabat, Bukhara, Khawarizm, Fergana, Samarkand, India, Balukistan, Sind, Punjab, sampai ke Maltan. Lalu selanjutnya ialah pembenahan administrasi pemerintahan, yaitu pembagi wilayah menjadi beberapa provinsi. Yang kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada berhasil membantu angkatan perang, dibuatnya pabrik kapal laut, dan membentuk departemen kepolisian untuk ketahanan dalam negeri. Kemudian ada keputusan-keputusan hakim yang sudah mulai dicatat, dan peradilan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu qadha, al-hisbah, dan al-mazalim. Lalu selanjutnya ada perkembangan arsitektur, mulai dibangunnya masjid yang megah hingga dibangunnya istana oleh para putra khalifah. Nah, kelemahannya di sini adalah adanya penyempitan calon-calon yang diajukan sebagai khalifah pengganti karena kekhalifahan harus berdasarkan keturunan. Sehingga di sini ada persaingan yang tidak sehat antar calon khalifah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu jurisprudensi dan tata hukum ajaran Islam Bani Umayyah. Nah, pada Bani Umayyah ini tidak jauh berbeda dengan masa Khalifah Rasyidin. Nah, mereka memiliki konsep yang menjadi dasar suatu keputusan, yaitu
Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah ijtihad, dilakukan apabila di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditemukan dalilnya. Yang keempat, bantuan para qadhi yang hidup pada masa itu. Ini dilakukan karena dalam berijtihad tidak ditemukan suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu. Kemudian, suatu keputusan dilakukan oleh khalifah sendiri, yang artinya sebuah keputusan yang telah disepakati para hakim itu diserahkan kepada khalifah, yang kemudian khalifah akan mengambil sebuah keputusan tersebut terhadap terdakwa. Nah, kemudian ancaman keras terhadap orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, dan yang terakhir ialah memberikan hak perlindungan. Pada masa Bani Umayyah ada dua ciri khas bentuk peradilannya, yaitu yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma. Ketika itu masa belum ada dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim. Pada waktu itu hakim hanya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua ialah lembaga peradilan pada saat itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom sempurna sehingga tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa sendiri. Nah, kemudian ada instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Bani Umayyah dikategorikan menjadi 3 badan, yaitu Al-Qadha, merupakan tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental. Lalu yang kedua ada Hizbah, merupakan menyelesaikan masalah-masalah pidana. Nah, tugas dari Al-Muhtasib adalah selain bertindak untuk mengurus polisi, nah Al-Muhtasib juga sebagai pengawas perdagangan pasar, memeriksa takaran dan timbangan, serta ikut mengurusi kasus-kasus perjudian, seks amoral, dan busana yang tidak layak dipakai di depan umum. Lalu yang ketiga adalah Al-Nador fi Al-Madzalim, merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya, yaitu Al-Qadha dan Al-Hizbah. Lembaga ini dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Kalau diibaratkan zaman sekarang, dia seperti Mahkamah Agung. Lalu bahasan selanjutnya adalah faktor kemunduran dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah ini lemah dan membawanya pada kehancuran, yaitu yang pertama, sistem pergantian khalifah yang sebelumnya menggunakan asas sistem musyawarah diganti menjadi sistem monarki atau kerajaan, yang membuat persaingan tidak sehat dalam memperebutkan tampuk kepemimpinan. Lalu latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah yang tidak terlepas dari konflik-konflik pada masa Ali yang menimbulkan oposisi dari golongan Syiah dan Khawarij yang terus-menerus merongrong kekuasaan Bani Umayyah. Lalu yang ketiga, adanya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan, yaitu Bani Kalb, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Nah, lalu yang keempat, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Dan kemudian yang kelima, munculnya gerakan oposisi baru yang dipelopori oleh Abbas bin Abdul Muthalib yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, Syiah, dan Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah, yang kemudian menjadi awal mula terbentuknya dinasti Abbasiyah. Ini yang terakhir ialah kritik, refleksi, dan objektivitas peradaban Islam masa dinasti Muawiyah. Dari segi sistem kerajaan yang turun-temurun tersebut, sudah disebutkan dalam faktor kemunduran dinasti Umayyah menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan sistem musyawarah yang biasa dilakukan dalam penentuan khilafah tidak ada.
Nah, menurut saya pun sistem ini sifatnya memaksa. Memaksa dalam artian di sini adalah tidak dalam pengangkatan khalifah itu sendiri tidak melihat apakah keturunannya ini siap atau tidak, atau bagaimana dengan perilakunya, apakah pantas atau tidak untuk melanjutkan atau mengemban jabatan sebagai khalifah. Nah, hal itu terbukti pada masa Khalifah Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah yang kedua. Nah, beliau merasa tidak mampu untuk menghadapi pemberontakan yang terjadi, sehingga beliau mengundurkan diri dan mengundurkan diri karena beliau merasa tertekan, dan beberapa bulan kemudian beliau pun wafat. Nah, dalam memimpin juga, hendaknya pemimpinnya ini adalah seorang yang memang layak dari segi perilaku. Nah, sifat dan perilaku kan. Nah, karena pada dasarnya rakyat itu senang pada pemimpin yang baik akhlaknya dan sifatnya, dan apabila sebaliknya rakyat pun merasa kurang nyaman jika punya pemimpin yang tidak baik akhlaknya dan sifatnya. Nah, ini terbukti pada masa Khalifah Walid bin Yazid bin Abdul Malik, yang mana beliau memiliki kebiasaan berfoya-foya, hura-hura, dan bermain perempuan. Dan pada masa Khalifah Yazid bin Malik bin Abdul Malik, yang mana beliau melakukan pengurangan pada anggaran belanja negara. Nah, dari kelemahan-kelemahan itu yang dapat diambil intinya untuk direfleksikan dalam kenyataannya sekarang, menurut saya adalah dalam memilih seorang pemimpin atau wakil, hendaknya yang baik sifatnya dan perilakunya, entah itu dengan keluarganya maupun masyarakat. Dan menjadi seorang pemimpin atau wakil juga harus siap fisik dan mental dengan amanah yang akan dipikulnya. Baiklah, alhamdulillah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.